Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk berdiskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya, Hari Satrio. Kali ini kita kedatangan tamu perempuan masih muda, cantik, dan cukup populer di dunia YouTube maupun Instagram, yaitu Mbak Afni. Mbak Afni, tambah cantik aja nih. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa? Nggak ngapa-ngapain, makanya seneng banget nih diundang di sini di Sudut Simpang 5. Alhamdulillah. Kapan Mbak Afni pertama kali mengenal dunia Instagram atau YouTube? Kalau mengenal dunia Instagram itu udah dari dulu sih ya. Kalau Dulunya kapan? dulunya tahun 2017 sudah bikin, awal gitu 2017 sudah bikin. Terus kalau mengenal YouTube 2017 pertengahan karena diajak main film gitu. Diajak main film. Oh, sama Cingire ya? Ah. Oke. Ceritakan awal mula Mbak Afni mengenal teman-teman Cingire. Awal mula Afni di DM nang wong Cingire lana lah ya. Nang wong Cingire? Iya, Oke. sama Tolong orang nanti diterjemahkan apa itu artinya nang wong Cingire. Oke, lanjut iya, Mbak. iya sama orang Cingire di DM. Balas-balasan story kayak gitu kan. Terus akhirnya, ini siapa ya? Cingire lumayan ya. Dulu kan kayak dikit-dikit mau kayak mungkin memanfaatkan itulah. Mungkin besok mau diajakin nih lumayan kayak gitu. Terus akhirnya dimintain nomor WA sama orang itu. Terus di WA langsung diajakin mau. Itu 2017. 2017. Pertama kali tertarik untuk gabung Cingire dan merasa, iya saya pengen nih bisa jajal seni peran gitu. Itu sebelumnya pernah nggak punya basic gitu untuk tampil di depan masyarakat ramai. Gak pernah. Nggak pernah. Nggak punya basic buat peran-peran kayak gitu. Soalnya dulunya saya itu nyanyi gitu paling. Iya. Nyanyi apa? Pop? Dangdut. Oh, dangdut. Iya. Nyanyi dangdut. Oke, ini menarik malah. Siapa yang ngajari nyanyi dangdut? Keturunan dari bapak. Orang Bapak tua. Seniman juga. Bapak jadi dulu penyiar radio, MC dangdut pernah. Saya dulu waktu kecil diajakin nyanyi dangdut. Dari kecil diajarin. Dengar Suaranya. waktu kecil didengerin lagu Roma Irama gitu, udah duet sama bapak. Mbak Afni dulu awal mula dengan Cingire. Itu 2017 ya. 2017 pertengahan. Dan kemudian dari situ banyak mulai dikenal masyarakat. Tapi kayaknya beberapa akhir ini kan sudah mulai agak jarang terlihat di film-film Cingire. Itu karena memang waktunya yang nggak klop dengan teman-teman Cingire, kan kebanyakan laki-laki ya. Atau kenapa itu Mbak? Kalau misalnya temen laki-laki itu kan kebanyakan laki-laki, itu malah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang dimasalahkan itu ibu saya. Jadi kan saya kerja di Solo Cingire nih, pulangnya malam, berangkat pagi, pulang malam kayak gitu. Mama saya yang khawatir, terus sering-sering sakit akhir-akhir kemarin 2019 kayaknya. Ya itu terus suruh keluar, saya bilang ya gitu. Oh, berarti sekarang sudah nggak di Cingire? Enggak. Oh. Banyak fan yang tanya nggak latar belakang kayak gitu? Banyak sih, kenapa kok nggak mentongol di Cingire? Enggak mau. Nggak takut tuh dibilang kacang lupa kulitnya? Enggak, Tapi soalnya ada juga nggak yang sampai komentar ke arah situ? ada sih beberapa 1-2 gitu, tapi Afni nggak takut dibilang kacang lupa sama kulitnya gitu. Yeah. Soalnya Afni kan masih menjalin
silaturahim dengan baik dengan teman-teman Cingire. Oh, berarti masih komunikasi. Masih. Kalau ketemu masih. Masih. Oh. Malah kadang vice-vicean gitu. ya. Video call. Iya. Vice. Video call vice. Menarik. Saya baru tahu bahasa vice. Tak kirain vitamin C. Ternyata video call. Oh, jadi Mbak Afni lama tidak terlihat memang sudah tidak bersama teman-teman Cingire. Iya. Jadi memilih mungkin berkarya sendiri menyesuaikan dengan waktu. Iya. Ya, berarti sederhananya karena ridho orang tua. Iya. Karena waktunya mungkin tidak bisa cocok. Nah, ini saya beberapa waktu coba ngulik ini Mbak Afni. Sekarang kan cukup banyak bermain di Instagram ya. Mungkin sederhananya bisa disebut selebgram gitu ya. Ya. Lebih banyak endorse kayaknya di Instagram. Amin. Iya, Gitu. insya Ya Allah. moga-moga tambah banyak. Iya, amin. Boleh tahu nggak sekali endorse itu berapa? Terus kemudian 1 bulan bisa berapa kali endorse? Ini bukan apa-apa sebetulnya karena saya cukup tertarik dengan kemarin kami mengundang Mas Ridho Kamal. Sekarang mengundang Mbak Afni karena kita tertarik di masa pandemi ini kan banyak yang orang kehilangan kerjaan, anak muda yang galau mau ngapain. Tapi ada anak muda seperti Mas Ridho Kamal, ada anak muda seperti Mbak Afni yang tetap produktif di saat pandemi ini dan bahkan tetap menghasilkan. Nah, coba Mbak, kira-kira boleh nggak kami tahu? Ya siapa tahu masyarakat ada yang mau pasang foto, endorse dan lain-lain. Monggo Mbak Afni. Kalau dibilang berapa kali sebulannya gitu ya, paling Afni itunya seminggu itu bisa 2, 3, 4 kali lah. Dan itu di masa pandemi ini sih. Iya, kemarin. Ada yang masuk. Terus untuk tarifnya, fee-nya itu kalau foto sama video itu beda. Kalau di feed, kalau di feed itu Afni modelnya itu nggak dihapus. Jadi keep, Seterusnya. Oh iya. keep di feed. Keep TV. Itu kalau foto 200.000, video 300.000. Kalau video Mbak Afni bikin sendiri gitu. Bikin sendiri sama temen. Oh, berarti ada tim ya? Iya, ada tim. Kalau foto 200, kalau video 300. oh 300. Nggak mahal juga ternyata ya. Murah, Wah, ini Pak. menarik. Nanti saya mau mengendorse diri sendiri Mbak, coba Mbak. Siap. Berarti seminggu bisa sampai 4 kali ya. Ini Iya, sangat bisa. produktif. Artinya ini menjadi sebuah hal yang menarik sebetulnya untuk kita dan untuk masyarakat atau anak-anak muda bahwa di masa pandemik ini kita tetap bisa produktif. Produktif. Kalau 200 sampai 300 bisa 4 kali ya lumayan juga itu satu minggunya. Satu bulannya wah bisa beli kerupuk berapa Karung. karung itu lumayan. Dan kayaknya tren untuk endorse melalui medsos itu naik juga di Kebumen kayaknya. Kebanyakan produk apa, Mbak? Kebanyakan ya macam-macam sih, makanan. Itu yang kan? sering, makanan. Terus masker wajah gitu. Oh, masker wajah. Skincare, Oh, iya. kaos ada yang kayak Oh iya makanan. Wah lumayan ini artinya segmennya cukup luas sebetulnya. Luas. Saya pikir kan cuma apa? Perawatan. Nah, karena biasanya perempuan kan paling banyak pelangsing. Oh. Wajah. Sama wajah gitu kan Iya. sekitaran itu. Nah, ini ada makanan juga, ada kaos juga. Di Instagram khususnya di video banyak yang menggunakan bahasa ngapak. malah ngapak. Oh memang ngapak? Memang ngapak. Itu kenapa? Karena ya Afni pengen melestarikan aja bahasa ngapak gitu. Jadi pengen Tapi iya sudah. iya pengen membuktikan kalau Afni itu nggak pemalu. Biasanya kan kebanyakan nih selebgram itu pada bahasa Indonesia, jaim-jaim kalau pakai bahasa ngapak. Ya begitu. Jadi Afni pengen melestarikan aja bahasa ngapak. Oh, pengen membuktikan gitu ya. Artinya dengan bahasa ngapak tetap bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Tapi kesehariannya Ngapak.
Oh, ngapak memang. Ngapak terus. Ngapak terus. Ini menarik juga. Artinya perempuan masih muda, Bangga dengan dan tidak malu mungkin diri, bahasanya ya. dengan jati diri Kebumen. Kebumen. Kalau sedang tidak ada kegiatan untuk endorse dan sebagainya, aktivitasnya biasanya apa, Mbak? Saya main. Main. Iya. Main apa? Main. Mobile Legend? Ada. Sama main ke tempat-tempat misalnya ke konten kreator lainnya lah. Oh, iya. Gitu. Jadi kan main yang positif. Oke. Sering kolaborasi juga nggak? Atau ada rencana kolaborasi nggak dengan konten kreator ini? Pengennya sih kolaborasi. Jadi kemarin udah diajakin sih sama Mas Rendra di Sadang main ke sana. Terus pas bikin film nih, akhirnya masuk main film. Terus kemarin ke Jati Jajar ada Mas Rido, komunitas titik kumpul. Di situ diajakin main. Terus besok pengen lagi kolaborasi semua konten YouTube kreator dijadiin satu bikin konten. Saya cukup tertarik tadi Mbak Afni ini kalau sedang tidak ada kegiatan endorse itu jalan-jalan. Tapi ternyata jalan-jalannya positif. Bahkan kemarin baru ketemu Mas Ridho Kamal. Ya, Mas Ridho Kamal kan baru kita undang kemarin ke sini. Dan saya dapat nama Mbak Afni itu ya dari Mas Ridho Kamal. Nah, ini mungkin karena ya silaturahim itu ya. Kalau saya nggak ketemu Mas Ridho, kemudian Mbak Afni tidak baru saja main ke Mas Ridho, mungkin nama Mbak Afni belum tentu saja muncul dari Mas Ridho. Nah, Mas Ridho memberikan referensi ke kita, coba Mbak Afni diundang untuk kolaborasi dengan Sudut Simpang 5. Nah, kemudian Mas Ridho memang memberikan nomor Mbak Afni ke kita. Nah, kemudian kita undang ke sini. Ini menarik sebetulnya, artinya banyak orang tua itu melihat anak-anaknya kerjanya jalan-jalan, foto-foto, jalan-jalan, foto-foto, kemudian berpikir negatif kepada anak-anaknya. Nah, ternyata sisi lain mereka jalan-jalan untuk membangun relasi. Nah, bahkan mereka foto-foto namun memberikan dampak positif, yaitu produktivitas atau penghasilan. Nah, ini cukup patut kita apresiasi sebetulnya hal-hal seperti ini. Nah, kalau YouTube, Mbak, ada rencana nggak? Saya lihat sudah mulai agak jarang upload di YouTube, tidak sesering di Instagram. Apakah memang mau fokus di Instagram atau punya rencana nanti di YouTube untuk mulai digarap lagi? Ya kalau misalnya fokus sih, pertama fokus di Instagram karena Afi pengen jadi selebgram gitu kan. Kalau di YouTube juga besok insya Allah mau difokusin lagi. Jadi kan kemarin sebelum corona nih masih produktif buat film pendek, buat vlog. Terus ada corona, akhirnya ya lumayan nggak produktif begitu. Kenapa corona bisa bikin nggak produktif? Mungkin karena temen-temen tim gitu loh, yang mas takut mungkin. Ruang geraknya jadi terbatas. Sehingga banyak bermain sendiri gitu ya, artinya untuk Instagram lebih sederhana itu. Kalau boleh tahu Mbak, proses biasanya orang endorse itu, kalau misalkan aku kepengen endorse Mbak Afni nih, caranya gimana biasanya? Caranya ya udah tinggal kontak aja, kan di bio udah ada nomor WhatsApp nih. Perkenalan diri dulu, perkenalan diri, ini saya dari sini pengen endorse, saya punya produk ini nih, kenalin semuanya. Terus ya tanya-tanya Vi, begitu biasanya. Kalau foto berarti kapan dihapus kalau misalkan sudah diposting? Kalau video kan katanya langsung tadi ya. Terus seterusnya gitu ya kalau video. Kalau ini foto sama. Oh tetap sama seterusnya. Iya. Kan murah, nggak dihapus lagi. Ya, malah iklan. Murah nggak dihapus lagi. Nggak apa-apa. 88.000 follower. Itu dibangun dalam waktu berapa lama, Mbak? Setahun lebih.
Setahun lebih 88.000 follower. Iya. Perempuan ayu. Nah, dewe iki Tapi dulu pernah ke hack. oh pernah ke hack. Akun Instagram saya pernah ke hack. Pas waktu 20.000 followers pernah ke hack. Terus yang bikin akun lagi udah hampir 10.000 lagi. Terus akhirnya dikembaliin lagi yang ke hack sama orang yang beli akun itu. Akhirnya saya kembali lagi ke Kalau itu. yang 10.000 berarti terus gak diteruskan? Diteruskan buat jualan. Oh diteruskan. Oh berarti sekarang punya 2 akun. Iya. Oh. Lagi merintis pengen jualan Oh, gitu. juga merintis jualan online juga. Iya. Apa Mbak? Perhiasan, sepatu. Modelnya seperti apa Mbak? Maksudnya perhiasannya itu punya stok di rumah atau mungkin sebagai apa namanya? Dropship. Iya, dropship. Modelnya seperti itu. Iya, dropship. Itu lumayan laris. Ya belum terlalu laris ya. Tapi Nama harus akunnya optimis. apa itu? Dalam Kalau nggak salah Afni Q. Afni Q Iya. underscore ya. Iya. Iya. Oke, ini hal yang sangat positif sebetulnya, artinya justru dari dihack ini malah jadi punya peluang usaha baru. Ya gara-gara dihack malah akhirnya Cerdas ya melihat mungkin peluang, ya. wis kadung 10.000 maksud dibusak. Nah, akhirnya malah wis nggo dodolan. Ini malah buka lapak baru sebetulnya. Iya. Nah, ini cukup cerdas sebetulnya. Nah, kalau Mbak Afni ini sendiri proses kemudian bukan mungkin karena perempuan ya, artinya tiba-tiba perempuan mungkin fitrahnya gitu ya, lihat kamera tiba-tiba pintar pose gitu. Tapi kalau di film tadi kan memang tidak pernah belajar secara formal gitu ya. Kalau misalkan mau syuting di rumah secara otodidak belajar juga nggak di depan cermin dan sebagainya? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Berarti langsung natural. Langsung. Mungkin karena memang sudah dasarnya ngapak dan perannya sebagai ngapak gitu ya. Iya kan kepenak loh. Kepenak Tapi orangel. tampil di masyarakat umum itu juga dari darah seninya, saya pikir juga Iya. nggak hilang itu juga dari bapak itu. Apa yang disampaikan orang tua setelah tahu Mbak Afni ternyata kegiatannya bisa menghasilkan? Dukung atau enggak? Mendukung. Ya, ibu saya bilang, kalau itu hal positif, kamu suka, ya lakukan aja. Gitu. Itu kan hasilnya lumayan Mbak. Buat apa aja Mbak? Kasih orang tua. Wah ini saya suka ini. Artinya anak muda masih panjang potensi karirnya, kemudian masih memikirkan orang tua. Nah, insya Allah nanti berkah Mbak. Ya, amin. Amin. Nggak pengen ngajak orang tua ikut kolaborasi Mbak, nyanyi dangdut itu di syuting di YouTube? Paling cuma biasa aja sih vlog itu mau masuk tapi susah, nggak mau lah, malu kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi masih nyanyi kadang-kadang. Enggak, nyanyi di kamar mandi sekarang. Oh di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi. Oke. Saya kalau nyanyi di kamar mandi, menurut saya suara saya bagus Mbak. Paling bagus kita. Tapi kalau keluar kamar mandi udah dielek suaranya. Ya, tapi kalau nyanyi biasanya Afni masukin ke YouTube kok cover. Di kamar mandi Enggak. dimasukin. Saya kira nyanyi di kamar mandi dimasukin. Pikiran saya udah kemana-mana. Bukan, jadi bikin konten cover lagu. Oh cover lagu juga. Ya, di YouTube ada. Lagu apa yang pernah dinyanyikan? Aisyah, terus dangdut. Apa itu? Roma Irama? Bukan. Apa? Ya dangdut zaman now lah ya. Zaman Zaman now itu kayak punyanya Caknan, punyanya siapa itulah, lupa. Ya. Nggak kenal saya. generasi Roma gitu ya. Generasi Roma gitu. Generasi Roma Irama. Iya. Nah, banyak hal positif yang Mbak Afni bagi ke kita pada podcast kali ini. Ya moga-moga bisa menginspirasi lah teman-teman muda baik di Kebumen
atau teman-teman muda di seluruh Indonesia. Karena memang ini menjadi momentum sebetulnya di era pandemik corona, tiba-tiba orang ruang geraknya jadi terbatas. Nah, ternyata sekarang membuat vlog, kemudian membuat film itu bahkan sudah bisa dilakukan pakai HP ya sebetulnya ya. Nah, ini sebetulnya kita kadang-kadang punya HP tapi tidak dimanfaatkan ya. Artinya hanya untuk WhatsApp, kemudian hanya untuk bikin status Facebook, padahal sebetulnya bisa menghasilkan. Nah, ini salah satu kita kayak gitu, Mbak Afni. Jadi kita lagi gabut, kemudian ini ngapain? Tiba-tiba kepikiran, wah, nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, kemudian wah kayaknya menarik ini kita bikin podcast seperti ini. Cuma supaya ini bisa dinikmati teman-teman muda itu seperti apa ya? Ini kita ya bikin ruangan yang seperti ini. Jadi ini kita sangat berterima kasih kepada Mbak Afni sudah menyempatkan untuk hadir ke podcast ini. Moga-moga nanti kita bisa kolaborasi, Mbak. Ya, Kami juga ada rencana pengen ngundang Titik Kumpul. Siap. Nah, terus kemudian kita kolaborasi dan siapa tahu nanti silaturahim ini akan semakin luas dan tadi mau nawarkan Mbak Afni masuk production house Sudut Simpang 5. Insya Allah itu ketukan. Ya moga-moga nanti tempat saya kerja ya rumah sakit saya bisa ngendorse Mbak Afni. Amin. Biar sama-sama dapat rezeki bersama-sama. Iya, endorse YouTube juga bisa kok. Endorse YouTube ya. Siap. Tawaran menarik gitu. Iya, YouTube nggak dihapus juga. Oh. Bintang tamu malah dodolan. Jualannya sama yang undang. Oke. Berarti tolong bikinkan kaos ya untuk Mbak Afni, besok kita endorse YouTube. Nah, tapi tolong dalam 1 minggu harus subscribernya harus jadi 50.000. Ya, terima kasih sekali Mbak Afni atas kehadirannya. Ini semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman kita yang muda di Kebumen maupun di Indonesia sehingga kegabutan ini bisa transformasikan atau bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, kita doakan semoga ke depan dari 88.000 jadi 100.000 jadi 1 juta Wey, langsung. Amin. 88 langsung 1 juta. Visioner. Saya mau ngomong sampai 1 juta tapi 100.000 dulu. Ternyata rasa barat. Jangan Sudut Simpang 5 yang gitu. Ya kita harus positif, harus optimis gitu loh. Kayaknya injilnya emang nggak sabaran ya. Iya. Usia berapa Mbak Afni? 22 tahun ini. 22 tahun. Ya, sudah kepengen menikah? Pengen. Pengen. Ya pengen banget. Pengen anggu banget. Iya. Jenengan baru 1 ya? Jangan dong. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita diskusikan Mbak Afni. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama mendoakan semoga Mbak Afni juga nanti jadi 1 juta. Nah, kalau Mbak Afni 1 juta, maka saya juga berdoa semoga saya 2 juta. Ya. Demikian podcast kali ini. Semoga banyak inspirasi dan motivasi yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.